الذي جعل رمضان شهر القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب أعلى المقام وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para guru, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, panitia Ramadan, Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak terasa kita malam ini berada di malam ke 17, 16 hari sudah kita berpuasa, kita tarawih, tidak terasa lapar, haus, capek. Itu pertanda jasmani dan rohani kita sudah beradaptasi dengan Ramadan. Mudah-mudahan tidak sebatas 1 bulan, berkelanjutan sampai sepanjang kehidupan. Amin. 20 menit ke depan judul kultum tarawih, penjual dan pembeli. Siapa yang menjadi pembeli? Siapa yang menjadi penjual? Yang menjadi pembeli adalah Allah. Yang menjadi penjual adalah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membeli jiwa hambanya yang beriman. Manusia triliunan di dunia, tapi yang Allah beli hanya manusia tertentu yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Maka dalam 12 bulan setahun ada bulan yang disebut bulan suci. Hanya Ramadan. Muharram enggak disebut bulan suci. Rajab tidak disebut bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah hanya disebut bulan yang mulia. Ramadan disebut bulan yang suci karena ibadah Ramadan, ibadah puasa dapat mensucikan jiwa manusia, membersihkan dosa dan kesalahan manusia. Dalam sejarahnya, manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam bersih kesalahannya, dihapus dosanya dengan berpuasa. Enak tinggal di sorga, serba ada. Yang Allah larang jangan didekati, tapi Nabi Adam memakan buah tersebut. Buah apa ya? Buah peli. Kalau kita ke Rawamangun ada toko buah namanya Total. Kalau kita ke Kelapa Gading, ada di Kelapa Gading toko buah namanya Raffles. Ada di Blok M Dunia Buah. Saya udah datang tuh ketiga toko buah itu, nggak ada buah huldi. Saya tanya sama pelayan mau beli buah huldi, nggak ada. Huldi itu sifat. Buah yang kekal adanya ada di dunia, ada di surga.
Buah apa tuh yang dimakan oleh Nabi Adam Siti Hawa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimakan Nabi Adam Siti Hawa anggur dan buah zaitun. Itu buah ada di dunia, ada di surga. Buah yang kekal. Ketika dunia ini hancur dengan kiamat, anggur dan zaitun tetap ada di surga, nggak hancur. Kenapa kita puasa 30 hari? Karena Nabi Adam Siti Hawa makan buah itu bersemayam dalam tubuhnya selama 30 hari. Maka ini menjadi syariat umat Nabi Muhammad, puasa Ramadan 1 bulan. Nabi kita puasa semasa hidup 9 kali, tis'a Ramadanatin. 9 kali Nabi semasa hidup puasa Ramadan, yang 8 tahun itu jumlah harinya 29, yang 30 cuma sekali. Artinya 29 ya 1 bulan, 30 hari ya 1 bulan. Bu, ibu, ada ibu-ibu, saya doain lebaran banyak duit. Amin, amin. Begini duit, amin. Ya Rabbal. Disebut bulan suci karena ibadah puasa dalam rangka mensucikan kesalahan dan dosa kepada Allah. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini menjadi cara Allah mensucikan dosa dan kesalahan hambanya. Bisa bersih itu salah dan dosa dengan ibadah puasa apabila ibadah puasanya disertai dengan puasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Maka ada as-shaum, ada as-siyam. Kalau as-shaum enggak pakai aturan, shaumun nafli, puasa sunnah. Kita lagi puasa hari Senin, Ustadz Haji Rifai ulang tahun, ditraktir makan di warung Betawi Mpo Jenong yang ada di Cibumin. Itu sayur pucung, pala gabusnya semangkok kada muat. Itu dagingnya di lempengan kupingnya tuh, ya Allah, tebal kayak sendal jepit suara. Diajak sama Ustadz Rifai, kita lagi puasa, kita bilang, maaf, anak lagi saum, puasa sunnah, puasa enggak pakai aturan. Kalau kita mau ikut makan enggak dosa. Beda sama siang, puasa yang pakai aturan. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, turunnya di bulan Sya'ban tanggal 20. Kenapa perintah puasa Ramadan turunnya di bulan Sya'ban? Karena siang puasa Ramadan butuh persiapan, pakai aturan. Siapa yang atur? Allah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan, maka berpuasalah. Kata Allah, kata Nabi, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Berpuasalah kalau bulan sudah kelihatan, berlebaranlah kalau sudah kelihatan. Kata
idal ghummah, kalau saat lihat bulan ketutup ama awan, hujan, bulan gak kelihatan, maka sempurnakan bilangan hari Sya'bannya 30. Begitu juga kata Allah besok lebaran, kalau besok ini menjelang lebaran hujan besar, apa cap gomeh apa tuh namanya, habis Imlek ada cap gomeh, biasanya ada hujan. Kalau bulan nggak kelihatan, hujan lebat, disuruh sempurnakan bilangan hari Ramadannya 30. Siapa yang bilang? Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah. Kayaknya bukannya kekenangan ya. Ya kalau udah usia, kantong makan di perut ini kecil. Saya aja buka pakai lontong 3 bakwan itu. Gede masih banget ya. Piring nasi. Ya lontong 3. Udah kenyang. Belum S2. Udah kecil perut. Ya belum asin. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan hari Ramadannya. Kalau besok bulan nggak kelihatan, kalau udah 30, walitukabbirullah, maka kumandangkan takbir. Jadi puasa Ramadan asyam, puasa yang pakai aturan. Awal-awal puasa aturan belum lengkap, baru puasa doang. Habis qiyamul lail, habis sholat malam, sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasul, semalam aku berhubungan badan dengan istri, bagaimana puasaku ya Rasul? Sahabat yang nanya sama Rasulullah, Allah yang jawab. Itu ayat turun terkait dengan pertanyaan. Ada asbabun nuzul, latar belakang ayat itu turun. Begitu sahabat nanya malam boleh apa enggak, turun. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Allah. Kalau malam dihalalkan, dibolehkan suami istri di bulan Ramadan berhubungan badan. Kalau bulan Tarawih kelamaan. Kali itu begitu beduk maghrib juga boleh langsung. Tapi apa ia bisa? Kan makanan belum ada yang masuk. Kali assalamualaikum doang. Jadi ada yang turunnya per ayat, ada yang turunnya per surat. Aisyah istri Nabi nanya, ya Rasul, kenapa dalam Al-Quran yang dipublikasikan hanya kesolehan laki-laki? Aisyah yang nanya, Allah yang jawab. Turun tuh ayat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal khasyi'ina wal khasyi'at. Itu asbabun nuzulnya seiring dengan pertanyaan Aisyah, kenapa hanya laki-laki yang Allah Ta'ala publikasikan kesolehannya? Turun itu ayat sebagai jawaban. Kalau perempuan juga punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki dalam ibadah wal khasyi'in, ada
bisa khusyuk. Maka ada perempuan yang sholat malamnya 1000 rakaat, Robi'atul Adawiyah, sama dengan ibu-ibu Alfa Duren Sawit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Robi'ah, viral berita kesolehannya kedengeran di kalangan laki-laki sampai mau dilamar sama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang wali dari kalangan kaum laki-laki. Robi'ah waliyah dari kalangan perempuan. Kalau dilamar ngajuin syarat, kalau memang nanti kita dijodohkan, kita berumah tangga, saya ajukan syarat, minta izin setiap malam saya sholat sunat 1000 rakaat. Kata Ibrahim bin Adham, kapan nganten baru? Kalau tiap malam saya berdoa. Jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meraih kecerdasan seperti kecerdasannya kaum laki-laki. Maka kalau di Indonesia dulu ada seorang wanita cerdas pinter, begitu nikah minta kado, minta hadiah tafsir Quran berbahasa Jawa. Itulah pertama kali ada tafsir Quran berbahasa Jawa karya Kiai Haji Soleh Darat, permintaan Raden Kartini, yang aslinya sekarang tulisan itu ada di perpustakaan internasional di Belanda, di Leiden, tulisan tangan tafsir Quran berbahasa Jawa. Jadi perempuan juga punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bisa meraih kecerdasan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka Allah akan beli hambanya yang punya jiwa yang bersih, hati yang bersih. Maka kata Allah, dagangan yang tidak pernah rugi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dagangan yang gak pernah rugi kita jual kepada Allah dengan harga surga. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran, kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan di malam 17 dan di malam Lailatul Qadar. Kalau yang di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia baru diturunkan kepada Nabi di bawah Jibril, ada yang per ayat, ada yang per surat. Kalau yang Nuzulul Quran malam 17 dalam rangka mengenang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua redaksi yang berbeda, arti sama, satu Iqra, satu Utlu. Kalau Iqra secara umum, baca dengan menyebut nama Tuhanmu atas segala apa yang Dia ciptakan. Ciptakan langit tanpa tiang, ciptakan
menciptakan bumi tanpa pondasi. Maka Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Kalau utlu artinya lebih banyak. Bacalah, cermatilah, pahamilah, amalkanlah. Itu utlu beda dengan ikra. Bacalah ayat Al-Quran, cermatilah saat kau baca. Ada kalimat yang sama, harokatnya sama, artinya berbeda. Itu ilmunya Allah. Maka Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Ada man yang artinya Allah, man khalaqas samawati wal ardh. Ada man yang artinya orang munafik, mayyaqulu amanna billah. Ada man yang artinya binatang, man yamshi ala batni. Ada makhluk Allah yang jalan dengan menggunakan perut, kadal, ular, buaya. Apalagi itu yang dibawa tempayan, kodok. Pakai perut juga kodok. Ada kodok bancet, ada kodok berut, ada kodok belentung. Ada dulu di rumah Bapak Haji Muhid, di rumah Bapak Haji Ahmad, di bawah tempayan ada kodok belentung. Jalannya pakai perut. Mayamshi ala batni. Tapi nanti di hari kiamat ada orang yang jalannya pakai perut. Siapa dia? Yang suka makan riba, jalan pakai perut, dipanggil Allah. Seluruh penduduk pada mahsyar melihat. Ada lagi mayamsi ala rijlain. Ini man artinya binatang. Bisa binatang, bisa manusia. Ada makhluk Allah yang berjalan dengan menggunakan dua kaki. Itu yang ada di resto-resto tuh, yang bacaannya geprek, geprek, geprek. Apa? Ayam geprek, sambal setan. Ada tuh di pasar Cisarua, sebelah kiri dekat bubur Cianjur. Jawa. Ya, saya ngasih tahu bahwa itu yang berjalan dengan kaki dua, mayamsi ala rijlain, bisa manusia, bisa binatang. Ada lagi mayamsi ala arba, yang berjalan dengan kaki empat, kuda, onta, sapi, kambing. Ada man yang khusus manusia. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dilandas iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan beri ia balasan bahagia hidup di tiga alam, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka di bulan Ramadan al-iktar minal a'malis sholihah as-sodaqah. Sunnah memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan seperti sedekah. Ibu yang kelebihan masak kolak bisa dibawa ke Al-Falah. Ada jamaah yang tadarus Al-Quran. Bapak yang di rumah duren tidak kemakan, bawa ke masjid. Ada nggak duren yang kemakan? Kalau duren pasti dimakan. Bawa ke masjid, itu sedekah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Itu dagangan yang gak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur
itu dagangan yang nggak pernah rugi. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, amal soleh kita dapat menambah semangat ibadah di bulan Ramadan dan mewarnai kehidupan 11 bulan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 20 menit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.